Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, The Maduris Angel. Gimana kabarnya kalian? Baik-baik saja kan di rumah? Mudah-mudahan kalian sehat dan selalu produktif ya. Pada kesempatan kali ini, channel YouTube saya akan memberikan tayangan yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Jika kalian penasaran, maka tonton tayangan berikut. Welcome to my YouTube channel, The Maduris Angel. Selamat datang di channel YouTube saya, The Maduris Angel. Hello guys, how are you? Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat di rumah sana. Pada kesempatan kali ini, sekali lagi saya Iqbal Nur Lazar, staf pengajar di program studi sastra Inggris, jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura, akan membimbing kalian untuk belajar leksikografi. Adapun topik kita kali ini adalah Linguistics Area of Lexicography, Terminology and Lexicology. Area-area linguistik yang mendukung leksikografi yaitu terminografi dan leksikologi. Pada pertemuan yang lalu, saya sudah menyampaikan kepada kalian basic course outline kita, dan di situ juga saya sudah menjelaskan sedikit terkait dengan esensi dari leksikografi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara umum terkait dengan beberapa cabang dari linguistik yang mendukung atau memberikan support kepada leksikografi. Nah, topiknya kali ini adalah terminografi, ya, terminografi. Ya, yang kedua adalah leksikologi. Pertemuan ketiga, pertemuan keempat nanti kita akan membahas keilmuan yang lain ya guys ya, yang mendukung leksikologi. Oke, fokus kita kali ini adalah terminografi dan leksikologi. Kita mulai guys ya. Today's subtopics, topik kita kali ini ada 7. Yang pertama adalah what is terminology? Apa itu terminologi? Yang kedua adalah terminological triangle, segitiga dari terminologi. Yang ketiga adalah the characters of terminology, karakteristik dari terminologi. Yang keempat, similarities between lexicography and terminology, persamaan-persamaan dari leksikographi dan terminologi. Differences between lexicography and terminology, perbedaan-perbedaan antara leksikographi dan terminologi. What is lexicology? Apa itu leksikologi? Dan yang terakhir adalah leksikologi central term. Leksikologi, term-term yang bersifat sentral. Oke, kita bahas satu persatu ya. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan ini kalian memiliki gambaran yang lebih spesifik yang berhubungan dengan leksikographi, dan tentu saja kalian memiliki rencana kira-kira kedepannya ini kalian akan membuat proyek seperti apa. Yang pertama adalah what is terminology? Apa itu terminologi? Nah, di slide saya dijelaskan bahwa terminology is a subdivision of lexicography that deals with technical and scientific terms. It is the advanced study of terminology. Ya, terminologi itu adalah subdivisi dari leksikografi. Ini bagian dari leksikografi ya guys ya, yang berhubungan dengan istilah-istilah yang bersifat saintifik dan sangat teknis guys ya. Berarti perbedaannya dari sini kita bisa melihat kalau leksikografi itu istilahnya umum ya, sedangkan terminologi istilahnya itu adalah khusus. Kedua-duanya merujuk kepada ilmu yang mempelajari bagaimana caranya mendokumentasikan kosakata ya. Baik itu yang umum yang merujuk kepada leksikografi dan khusus yang merujuk kepada keilmuan terminografi. Oke. It is the advanced study of terminology. Ini adalah studi advance yang lebih dalam ya, yang berhubungan dengan terminologi. Nah, oke, sebelum membahas terkait dengan terminologi, my question is, so what is terminology? Apa itu terminologi? Kita bahas itu dulu ya.
Terminology is the study and use of the systems of symbols and linguistic science employed for human communications in specialized areas of knowledge and activities. Sager, 1990. Nah, di slide saya ada seorang tokoh yang bernama Sager. Dia pada tahun 1990 dalam karyanya mendefinisikan terminologi sebagai studi sekaligus juga penggunaan dari sistem, ya, baik itu symbols, ya, sistem symbols atau juga tanda-tanda linguistik yang dipakai oleh manusia untuk berkomunikasi di dalam area yang sangat terbatas, entah itu area pengetahuan atau juga area pekerjaan atau aktivitas. Jadi itu adalah Sager. Nah, selanjutnya ada sama oleh Sager, ya. Terminology is the study of the field of activity concerned with the collection, description, processing, and presentation of terms which have a certain coherence because the term belong to specialized areas of usage in one or more languages. Terminologi ini adalah studi, ya, salah satu studi tentu saja dalam bidang linguistik, ya. Di dalamnya juga terdapat aktivitas, ya, concerned with collections yang berhubungan dengan proses pengumpulan, ya, di situ, ya, descriptions, pendeskripsian, processing yang pemrosesan, and presentations of terms dan proses presentasi atau penyajian dari terms itu. Yang mana tiap terms itu memiliki coherence, hubungan, ya, antara satu dan yang lain. Nah, karena apa? Karena term-term tadi itu berada di dalam sebuah area yang sama, ya. Ada penjelasan di situ, the term belongs to specialized areas of usage in one or more languages. Dalam satu bahasa atau banyak bahasa. Seperti contoh misalnya begini, guys. Ketika kita kuliah, misalnya anggap saja kita kuliah di linguistik, ya guys, ya. Anggap saja ada mata kuliah sosiolinguistik. Dalam sosiolinguistik itu kan ada istilah-istilah, ya. Yang paling terkenal yang kalau kita klik di sosiolinguistik muncul itu yang pertama code, ya, code switching, code mixing, code shifting misalnya, ya, dan seterusnya. Nah, itu kan tidak semua orang paham itu, ya. Hanya orang-orang yang kuliah di linguistik, ya, terutama yang ngambil sosiolinguistik yang tahu itu. Belum lagi ada jargon misalnya, ada leg, basileg, chronoleg, acroleg misalnya dan seterusnya. Nah, jika ada orang yang memang tertarik untuk membahas itu, mengumpulkan term-term tadi itu, ya, mendiskusikannya, ya, terus kemudian memprosesnya dan menyajikannya, maka pada dasarnya mereka itu sedang melaksanakan sebuah studi yang berhubungan dengan terminologi. Oke. Nah, jika kemudian term tadi itu kalian kumpulkan secara lebih sistematik dan kalian olah menjadi seperti kamus, maka larinya kalian akan bekerja dalam bidang terminografi. Oke. Ada lagi keterangan tambahan, terminology is discussed in the context of linguistics, information science, computational linguistics. Nah, terminologi tadi itu, ya, didiskusikan di dalam keilmuan linguistik, tentu saja keilmuan kita di sini, ya. Kemudian yang kedua adalah information science, ilmu yang berhubungan dengan informasi, ya, entah itu teknologi informasi, ya, atau ikom, ya, informasi komunikasi, ya, ilmu yang mempelajari terkait dengan komunikasi dan juga cara menyampaikannya informasi yang ada di situ. Nah, termasuk juga computational linguistics, linguistik komputasi di situ. Nah, terminologi banyak dibahas di keilmuan ini, ya. Meskipun juga tidak tertutup kemungkinan di keilmuan yang lain juga bisa jadi ada. Oke, selanjutnya, terminology or terminography can be regarded as a number of practices that have evolved around the creation of terms, their collection, explication, presentation, and dissemination. Terminologi atau terminografi atau bahkan mungkin dua-duanya itu dianggap sebagai serangkaian dari practices itu apa, ya, praktek, ya, apa mungkin proses kerja atau cara kerja yang berevolusi, ya, seiring dengan adanya evolusi yang berhubungan dengan istilah.
Istilah itu pasti akan datang ya. Bisa datang, bisa pergi, tapi kebanyakan datang guys ya. Di zaman modern itu justru istilah-istilah baru itu banyak bermunculan, bukan malah hilang ya. Istilah-istilah baru banyak bermunculan. Nah, maka dari itu terminologi and terminologi juga berevolusi mengiringi munculnya istilah-istilah baru itu ya, supaya sama-sama bisa saling mengimbangi ya. Prosesnya yang berevolusi itu saja dari collections, proses pengumpulannya sudah berubah. Jika dulu misalnya ya proses pengumpulan dari terms atau istilah tadi itu menggunakan kertas dicatat atau dalam bentuk katalog misalnya ya. Nah, sekarang sudah berubah ya, berubah menjadi misalnya dengan bentuk korpus dan seterusnya. Creation ya, proses koleksi, explications, penjelasannya dari kosakata itu misalnya. Presentation, proses penyajiannya, and dissemination, proses diseminasinya itu ya. Jadi setelah itu keluar, bagaimana caranya kemudian kosakata itu diketahui oleh orang banyak, ya didiseminasikan kepada masyarakat. Jadi berkembang sesuai dengan munculnya istilah-istilah baru yang ada dalam masyarakat. Oke. Selanjutnya, a term is a visual, linguistic or non-linguistic representation of a mental concept and can be any of the following ya. Yang disebut sebagai term atau istilah itu bisa visual ya, bisa visual ya, bisa dilihat ya. Linguistic or non-linguistic representations ya, itu bisa merepresentasikan secara linguistik atau bisa jadi mungkin bukan linguistik misalnya ya. Of a mental concept and can be any of the following, dari sebuah konsep mental yang wujudnya bisa jadi seperti ini ya. Ada single terms di situ ya, penjelasan di slide saya. Ya, ada single terms. Jadi termnya itu bisa cuma satu kata ya. Compound word ada dua kata ya, kata majemuk misalnya. Phrase bentuknya frase misalnya. Collocation ada kolokasi. Numeral ya, ada angka-angka di situ. Acronyms ya. Acronyms itu ya akronim ya guys ya. Bisa jadi mungkin singkatan. Letter word misalnya, abbreviation. Letter word itu abbreviation ya, mirip-mirip dengan abbreviation. Nanti kalian cek di mana di internet misalnya, what is letter word misalnya. Nanti akan ketemu informasi terkait dengan ini. Chemical symbol, simbol kimia ya, simbol-simbol kimia. Di situ ada formula, rumus-rumus ya, barcode, icon, mnemonic sign dan seterusnya. Jadi ini bentuknya seperti ini. Ini ada keterangan etc. berarti ada banyak lagi di situ ya. Asalkan itu merujuk kepada term, dan jika kalian memberitahukannya itu kepada masyarakat, masyarakat akan terbantu di situ. Ya. Misalnya ada tanda bulat misalnya, plus ada garis, terus ternyata di bawahnya ada tanda palang misalnya ya. Maka tidak semua orang paham tanda itu bahwa itu merujuk kepada perempuan ya. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam kajian terminologi. Jika kalian misalnya pengen sekali untuk mempelajari itu, bisa kalian menginventarisir berbagai macam simbol dan kemudian bikin kamus lah dari situ. Ya, supaya masyarakat jadi paham, oh ternyata simbol-simbol yang sekarang itu seperti ini. Oke, saya pikir itu juga bermanfaat dan pasti masyarakat yang awam akan berterima kasih kepada kalian karena kalian telah membantu mereka untuk memahami simbol-simbol terkini. Oke, terminology refers to a technical vocabulary. For example, a collection of terms which has a certain coherence because the terms belong to a single subject area. Oh, ini ada penjelasannya. Sebenarnya ini sudah disampaikan oleh saya tadi, but it's okay. Terminologi di sini merujuk kepada technical vocabulary, vocabulary yang sifatnya teknis ya. Di situ penjelasannya ya, a collection of terms, kumpulan dari istilah which has a certain coherence, yang memiliki koheren, hubungan antara satu yang lainnya. Karena apa? Karena they belong to a single subject area. Mereka merujuk kepada satu subjek yang sama. Kayak tadi the code shift, code mix dan seterusnya, itu kan areanya sama. Social linguistics. Andai kata kalian mempelajari itu, kemudian kalian membuat kamus tentang itu, maka judul kamusnya adalah Kamus Istilah Sosiolinguistik. Keren kan? Oke. The conceptual system underlying terms belonging to a subject field or domain show such a close generic hierarchical
hierarchical or associative relationship that is impossible to regard them as common words belonging to the general vocabulary of the laypersons. Nah, sistem konsep yang merujuk kepada term study itu, yang mana term study itu berada di sebuah istilah yang sifatnya spesifik, itu menunjukkan hubungan yang sifatnya itu generik ya. Dikatakan generik itu akarnya sama. Jadi kalau kita bandingkan ini dengan ini sejenis karena memang berada dalam satu bidang yang sama. Nah, hubungannya itu bisa bersifat hierarchical. Hierarchical itu satu yang dengan yang lain, satu ada di atas, yang lainnya ada di bawahnya ya. Misalnya ada code, di bawahnya ada code shift, ada code mix misalnya ya. Terus ada apa lagi ya misalnya ya. Kalau di morfologi ada morfem ya, ada bound and free morfem. Nah, itu seperti itu hierarchical ya. Ada juga yang associative relationship, antara satu dan yang lainnya itu memiliki hubungan tapi bersifat asosiatif. Oke guys, terkait dengan hubungan tadi itu, salah satu contoh misalnya gini ya, ada kata insect misalnya ya, serangga. Nah, insect serangga ya, kira-kira apa hubungannya antara insect dengan insecticide dengan insect repellent? Nah, dua-duanya itu kan hubungannya asosiatif karena apa? Insect serangga. Insecticide adalah pembunuh serangga. Tetapi kan itu bukan bagian dari insect sendiri kan, tapi itu punya hubungan. Jadi ada dalam satu lingkaran. Oke, hubungannya terkait dengan serangga apa saja tuh? Insecticide misalnya. Nah, seperti itu guys ya. Terus juga misalnya ada herbal. Sorry, bukan herbal ya, herb ya, herb. Nah, herb. Herba yang berhubungan dengan tumbuhan ya. Nah, ada istilah herbal, ada istilah herbalist, ada herbal medicine ya, medicine. Jadi ini adalah hubungan yang asosiatif. Karena apa? Karena berada di dalam satu lingkaran yang sama, yang mana itu sentralnya adalah herb tadi itu. Nah guys, hubungan-hubungan tadi itu kemudian kita tidak bisa menganggapnya remeh ya. Dianggap itu kata-kata tadi itu ya hanya asal jadi saja ya, hanya asal jadi saja. Tidak bisa guys. Misalnya hubungan itu hubungan yang sifatnya acak, tidak bisa karena tadi punya koneksi jelas di situ ya, terbungkus oleh satu bidang ilmu, satu kegiatan dan seterusnya. Nah, kosakata itu juga tidak bisa kemudian kita asumsikan bahwa kosakata itu adalah kosakata yang bersifat umum. Ya, karena apa? Misalnya gini, kosakata yang dikatakan umum itu apa? Kayak misalnya udara, itu kan umum banget ya. Tidak merujuk kepada satu disiplin ilmu. Beda dengan H2O misalnya. Nah, itu kan sudah merujuk kepada satu keilmuan ya. Karena ketika kita menyebut udara, udara kan umum. Ya, misalnya kita bisa melihat udara, kita bisa merasakan udara, tapi H2O sebenarnya bukan udara, H2O itu air ya. Tapi kan kata air itu umum, sedangkan H2O, H2O tadi itu hanya muncul di dunia saintifik ya. Hanya ada di lab misalnya. Terus juga hanya orang-orang tertentu yang menggunakan istilah itu. Nah, seperti itu ya. Karena memang spesifik, kita tidak bisa kemudian menjadikannya sebagai kata umum, sehingga kadang-kadang ada orang yang memang perhatian banget dengan kosakata itu, kemudian mereka jadikan itu, kumpulkan istilah-istilah itu dan jadilah ya sebuah buku misalnya atau sebuah kamus yang berhubungan dengan kumpulan istilah yang sejenis. Oke guys, kita lanjutkan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah terkait dengan terminological triangle, segitiga terminologis. Nah, saya punya gambar di situ guys ya. Di situ ada segitiga, ada gambar ya. Ini apa itu? Awan ya guys ya. Bahasa Inggrisnya adalah cloud di situ. Coba kita ada konsep awan ya. Nah, kira-kira dari konsep kita itu
untuk merujuk kepada istilah cloud atau misalnya jenis-jenis awan ya, CB misalnya, itu kan sebuah konsep ya yang memang sangat spesifik karena tidak semua orang tahu CB itu. Hanya orang-orang yang mungkin mereka itu memiliki pekerjaan di bidang angkasa misalnya, dirgantara misalnya, atau yang berhubungan dengan cuaca ya, climate misalnya. Nah, mereka punya konsep ya tadi. Nah, mereka ada dalam konsep itu, ada dalam benak. Kemudian setelah itu mereka kemudian konsep itu diturunkan dalam bentuk term designations ya. Sebuah term yang kemudian akan diputuskan ya, akan diputuskan. Oke, kita pakai ini. Ya, akan diputuskan kita akan gunakan ini. Ya. Nah, di dalam term tadi itu terdapat definitions. Ada definisinya. Karena tidak mungkin ada term tanpa ada definisinya, ya. Baru kemudian setelah itu ada objeknya. Objek itu bisa ada dua. Yang pertama adalah objek, yaitu ya awan tadi itu yang benar-benar objek. Atau yang kedua, objek di situ merujuk kepada terms tadi itu ya. Dari objek, dari terms, dari tulisannya tadi itu apa? Cloud misalnya, CB ya, itu adalah objeknya. Nah, objek dalam bentuk kata, sekaligus juga objek merujuk kepada bendanya langsung di angkasa. Oke, jadi proses kerjanya seperti terminological triangle ya, bentuknya seperti itu. Oke guys, saya punya gambar di situ ya. Yang gambar yang kedua ini kuning ya, punya 4 sisi. Ini konsep, kita bicara konsep dulu guys ya. Ada konsep yang kita mulai dari konsep yang tadi ya. Konsepnya tadi itu ada sebuah gambar kuning punya 4 sisi. Nah, kemudian oleh manusia itu term designated ya, yang dipilihkan, term yang sudah dipilihkan tadi itu adalah rectangle untuk bahasa Inggris. Bahasa yang lainnya itu bervariasi tentu saja ya, ada recthawk, ada unsigned misalnya, unsende dan seterusnya ya. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Kemudian ada istilah atau definisinya ya. Definisinya adalah rectangle is a shape which has 4 sides and 4 angles. A shape ya, bentuk yang memiliki 4 sisi. Oh ya, karena sudah mulai jelas ya, berarti ada 4 sisi. And 4 angles, ada 4 sudut guys. Jadi pastikan bahwa sisinya itu bertemu dan membentuk sudut ya. Each side has the same length as the side opposite to it ya. Nah, tiap sisi itu punya panjang ya, yang sama dengan sisi yang berlawanan dengannya. Jadi yang panjang ya dengan panjang berarti ukurannya sama guys ya. Lebar dengan lebar ukurannya sama. Kalau misalnya kemudian misalnya panjang dengan panjang ternyata ukurannya berbeda, itu bukan segi 4 guys ya, tapi yang lain. Nah, jadi prosesnya dari terminological triangle seperti itu guys. The characters of terminology, karakteristik dari terminologi. Terminologi ini memiliki karakteristik yang khusus ya guys ya. Yang pertama adalah terminology has a restricted register. Terminologi itu punya register yang terbatas ya, terbatas kepada yang sedang dibahas. Jika membahas register yang berhubungan dengan linguistik ya di situ register itu aja, nggak bisa kemudian register umum masuk ke situ, fokus kepada situ. Kemudian the conceptual system of sciences is more systematic and exact than that of the general environment. Nah, kemudian sistem konsepnya itu lebih sistematik ya, tentu saja daripada ya kosakata umum. Jadi kosakatanya itu pasti lebih sistematik, lebih precise, lebih pasti misalnya. Terus juga pembedanya itu begini. Jika kita bicara tentang term yang khusus itu, ketika kita sampaikan itu orang pasti langsung tahu, oh maksudnya ini. Beda dengan kita bicara tentang kosakata umum ya, misalnya oksigen misalnya. Oksigen, kalau kita ngomong tentang oksigen
Ya oksigen secara umum ya oksigen, tapi kalau kita bicara tentang O2 ya O2 katanya itu, pasti orang tahu, oh ini akademis banget ini karena ada simbolnya di situ. Pasti ada hubungannya dengan kimia atau setidak-tidaknya fisika ya guys ya. Kemudian definitions remain extremely important since they describe the meaning of concepts ya. Definisi ini sangat penting guys dalam bidang terminologi. Ya karena apa? Karena definisi ini menjelaskan konsep itu secara detail. Contoh misalnya gini, jika kalian membuat sebuah kamus ya, kamus terkait dengan dunia kedokteran, ternyata di situ ada sebuah istilah. Nah, jika kalian misalnya seorang dokter, kemudian suatu ketika kesulitan untuk diagnosis ya sebuah penyakit dari seorang pasien, kalian konsultasi kepada kamus tersebut, ternyata di situ definisinya tidak jelas, misalnya di dalam tidak ada symptoms, tidak ada misalnya terlalu umum, si dokter kan pasti akan bingung, kalian juga pasti akan bingung kan, ini maksudnya apa definisinya itu. Nah, kalau cuma tidak jelas it's okay guys, kalau salah yang susah, bisa-bisa nanti dokternya jadi malpraktek. Karena apa? Karena salah mendapat petunjuk dari definisi yang ada di dalam kamus terminologi tadi itu, atau terminografi tadi itu. Definitions serve to standardize terms, especially in scientific and technical language. Definisi ini menjadi sebuah standar. Kenapa? Karena istilahnya juga standar, ya. Jadi pastinya definisi antara satu kamus dengan kamus yang lain, jika itu merujuk kepada kamus, dua-duanya merujuk kepada, atau beberapa kamus itu merujuk kepada satu subjek yang sama, pasti akan sama. Meskipun menggunakan bahasa yang berbeda, tetapi acuannya pasti akan sama. Ya, misalnya gini, ada satu kamus tentang linguistik, ya, ditulis oleh saya, satu kamus ditulis oleh Profesor A misalnya, merujuk kepada, anggap saja misalnya dialek misalnya ya, atau sosiolek misalnya. Meskipun pakai bahasa berbeda, tetapi pasti definisinya akan sama, isinya itu akan sama. Kalau misalnya berbeda, itu yang susah. Bisa jadi salah satunya salah atau dua-duanya salah. Kalau dua-duanya benar, tidak mungkin itu. Oke, itu. Nah, saya punya contoh misalnya ya di situ. Definition: the terms arsonist and pyromaniac describe a person who sets fire to an object. But, saya ada kasus di sini guys ya. Ada kasus definisi ya, definisi. Ini kita merujuk kepada dua orang ya yang memiliki hobi. Sebenarnya bukan hobi sih, memiliki sikap atau tingkah laku yang agak sedikit menyimpang ya. Tapi dua-duanya berbeda ya. Secara umum sama, tetapi ada hal yang menjadi lebih spesifik lagi. Yang pertama adalah arsonist, kemudian kedua adalah pyromaniac. Nah, dikatakan di situ, an arsonist is a criminal who deliberately sets fire to something, especially a building. Arsonist adalah kriminal, ya, seorang kriminal yang memang dia itu punya kebiasaan kalau pas lagi bekerja, dalam artian merampok apapun itu, sekalian dibakar rumahnya itu. Itu arsonist. Beda dengan pyromaniac. Pyromaniac ini is a person who cannot control the desire to set fire to things, often because of a mental illness. Pyromaniac itu bukan kriminal, tapi dia itu agak, maaf ya saya katakan, punya gangguan kejiwaan. Kalau ngeliat rumah tuh pengen dibakar terus, ada dorongan untuk membakar terus. Tapi dia itu tidak memiliki keinginan jahat, tidak ingin merampok, ya, tidak ingin membunuh, cuma membakar saja. Nah, hal-hal macam kayak gini ini dikerjakan oleh ahli-ahli terminologi ya. Nah, kalau kalian tulis, jadilah itu ditulis dalam bentuk terminografi. Oke ya. Kalian harus bisa memahami itu ya. Nah, arsonist dengan pyromaniac ini tidak bisa kita masukkan ke dalam kamus umum guys. Kalaupun toh ini dimasukkan ke dalam kamus umum, orang pasti akan bertanya-tanya, ini apa sebenarnya ini. Nah, kalau saya, arsonist dan pyromaniac ini lebih baik dimasukkan ke dalam
kamus istilah ya, atau terminografi tadi, bukan leksikografi. Kalaupun toh misalnya itu dimasukkan ke dalam kamus umum atau general dictionary, tidak ada masalah. Cuma masalahnya tadi itu terlalu berat lah untuk diberikan kepada orang umum. Lebih baik masukkan dalam kamus istilah saja. Oke, selanjutnya adalah the terminology. The terminology of a subject is the group of terms that are typically used in the specific subject. Vocabulary dari sebuah subjek itu adalah kumpulan dari kata yang mana kata-kata tersebut itu digunakan dalam subjek yang sangat spesifik tersebut. A dictionary containing terms is known as kamus yang di dalamnya isinya itu term, istilah-istilah. Maka disebut sebagai, nah ini beda ya kamus umum dengan kamus yang lain. Dalam artian kamus yang saya katakan tadi itu kamus istilah ya guys ya. Jika kamus umum ya ditulis dictionary gitu aja. Tapi kalau kamus istilah, biasanya itu ada keterangan tambahan di belakangnya guys. A technical dictionary a subject dictionary misalnya, a term list terminological dictionary, atau dictionary for specialized purposes. Jadi ada tambahan panjang-panjang, sedikit lebih panjang karena memang khusus. Beda dengan general dictionary, sudah kamus gitu aja. A technical dictionary contains the standardized terms of a particular subject or domain. Kamus teknis tadi itu mengandung istilah-istilah yang terstandarkan dari sebuah subjek atau domain, entah itu domain pekerjaan atau domain keilmuan. Technical dictionaries are therefore subject oriented. Kamus teknis itu karena itu orientasinya adalah subjek. Beda dengan kamus umum. Kamus teknis orientasinya adalah subjek pembahasan atau topik atau apapun itu. Sedangkan kamus umum orientasinya adalah words, kata. Paham? Oke. Nah, nanti ada penjelasan yang lebih detail terkait dengan perbedaan ya. Terminology is divided by subject field before it is ordered in any other way. Nah, terminologi itu dibedakan berdasarkan dari subjek pembahasannya. Kalau kamus kedokteran, ya udah kedokteran. Kalau kamus terminologi terkait dengan ini, ya udah terkait. Sebelum kemudian istilah-istilah daftar istilah itu diatur dengan menggunakan cara yang lain. Misalnya gini guys, kalian punya kosakata banyak dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, tinggal disortir saja mana yang istilah tersebut masuk dalam dunia kedokteran. Ya udah dikumpulkan, jadilah kamus istilah kedokteran. Mana yang kemudian istilah-istilah tersebut masuk dalam dunia teknik misalnya, ya udah jadilah kamus teknik. Nah, andai kata kemudian saya tidak pengen mengumpulkan itu berdasarkan kepada pekerjaan, tetapi berdasarkan kepada kata bendanya. Nah, kan di arrange lagi kan? Jadilah kamus yang lain. Kamus terkait dengan entah itu kamus perasaan, emotive words, kamus yang berhubungan dengan rasa misalnya, atau kamus yang berhubungan dengan kata kerja misalnya. Jadi seperti itu. Nah, kosakata awalnya kan umum, kemudian kalian atur menjadi term. Nah, terakhirnya kalian bisa kemudian acak lagi sesuai dengan kebutuhan kalian. Makanya disebutkan di situ, terminology is divided by subject field before it is ordered in another way. Secara umum terminologi itu dibagi berdasarkan subjeknya sebelum term itu kemudian diatur dengan menggunakan konsep atau cara yang lain. Oke. Lanjut ya guys ya. Selanjutnya adalah similarities between lexicography and terminology. Persamaan antara lexicography dan terminologi. Okay, there is no crucial difference between common language and specialized or technical language. It is merely a continuum of registers where words gradually change into terms and where meanings gradually become more specific. Jadi sebenarnya secara umum tidak ada perbedaan ya antara leksikografi dan terminologi. Yang beda itu satunya umum, satunya khusus gitu aja. Ya. Misalnya gini ya.
Words gradually change into terms. Ada kata umum, ternyata setelah diteliti, oh ini khusus istilah di dunia ini. Nah, kalau sudah dipetakan, dikhususkan tadi, masuk ke ranahnya terminologi. Tapi kalau oh ini kosakata umum banget, ini masuk ke dalam ranahnya leksikografi. Kemudian juga maknanya. Ya, maknanya. Kebanyakan makna yang ada di terminologi itu lebih spesifik dari makna kosakata yang ada di leksikografi. In a holistic sense, workers in both professions use the same basic principles and procedures to record and disseminate. Ya, secara holistik, orang-orang yang bekerja di dunia bidang ini mereka pakai prinsip dan prosedur yang sama, mulai dari proses pengumpulan datanya, ya proses sortirnya misalnya, sampai proses penyajiannya pun juga sama. Yang membedakan isinya saja, satu umum satu khusus. Oke, selanjutnya ada differences between lexicography and terminology. Ya, perbedaan antara lexicography dan terminologi. Saya ulas secara umum saja guys ya. Oke, kita bicara tentang lexicography dulu guys ya. Yang pertama itu lexicography ya, documents words of languages, accepts the arbitrariness of the signs, and then the aim is to document, describe, and preserve the vocabulary and its derivation within general language usage. Nah, yang lexicography itu tujuannya adalah mendokumentasikan kata dari bahasa. Jadi kata-kata dari bahasa. Kemudian apa saja bisa masuk di situ ya. Bahkan ada satu kata yang sama sekelompok masyarakat itu dikenal sebagai A, di tempat lain dikenal sebagai A aksen misalnya. Dalam artian kata itu memiliki interpretasi yang berbeda. Itu juga dimasukkan di situ. Ya, tapi nanti di dalam leksikografi itu ada penandanya nanti. Apakah ini bentuknya dialek, apa polisem dan seterusnya. Pasti ada di situ ya. Kemudian tujuannya adalah mendokumentasikan, kemudian menggambarkan ya, menjelaskan juga, kemudian menyajikan vocabulary itu ya, dan beri contoh juga di dalamnya ya, terkait penggunaan secara umum ya. Jadi itu leksikografi. Terminologi berbeda guys ya. Di situ disebutkan documents the terminology of subjects, fields, domains, disciplines, strives to systematize principles of designation and to name concepts according to the pre-specified principles. Kemudian the aims is to concentrate on a representation of the terminology of language for special purposes. Attention is given to user needs for information on a specific marked area of human activity. Ya, terminologi ini lebih spesifik. Jadi penandanya ya, terminologi adalah sangat spesifik. Ya, beda dari lexikografi yang umum. Oke, kita bahas di situ. Ada tujuannya adalah mendokumentasikan terminologi. Kalau yang lexikografi tadi kan word. Kalau ini dokumentasinya adalah terminologi. Terminologi apa itu? Terminologi dari fields ya. Sebuah lapangan, entah itu lapangan pengetahuan, lapangan pekerjaan, domain, sebuah domain ya, atau disiplin, sebuah disiplin, entah disiplin ilmu, entah disiplin yang lain ya. Kemudian mereka berjuang ya untuk mensistematisasikan prinsip-prinsip ya. Konsep-konsep itu memang benar-benar disebutkan secara detail dan jangan sampai kemudian ada interpretasi yang berbeda, supaya nanti proses pendefinisiannya juga akan satu ya. Kalau konsepnya beda-beda kan susah juga guys. Dokter misalnya di tempat A mengenal dengan kata ini, dokter di tempat B mengenal kata ini, kan susah juga ya. Yang namanya konsep ini, istilah ini ya udah secara universal dikenal sebagai itu ya, tidak akan mungkin dikenal sebagai yang lain ya. Tujuannya adalah untuk berkonsentrasi penuh ya kepada terminologi yang merepresentasikan hal-hal yang terbatas tadi itu ya. Kemudian juga para terminografer itu mereka sangat perhatian tentang kebutuhan penggunanya. Pengguna ini sebenarnya butuh informasi apa sih?
Jadi gitu ya. Makanya kemudian informasi yang ada di situ, istilahnya penjelasan terkait dengan istilah-istilah tadi itu harus detail, jangan sampai kemudian ada salah atau meleset. Karena kalau meleset, coba bayangkan, ada istilah yang mana didefinisikan secara meleset atau kurang lengkap, dan istilah itu dipakai sebagai panduan yang mengatur kondisi hidup dan mati. Susah juga ya, makanya harus detail. Oke, selanjutnya perbedaannya ya. Lexicography, point of departure, language, interested in spoken and written form of language. Pendekatannya deskriptif di situ. Records all of the words of a given language, common colloquials, jargons, dialects, slang, vulgar, archaic, literature, specialized. Nah, di situ ya. Poin pendekatannya adalah bahasa. Apa saja itu? Kosakata dan seterusnya ya. Sangat tertarik kepada spoken ya. Bahasa yang diucapkan dan juga ditulis, dua-duanya tertarik tuh lexicographer ya. Kemudian juga pendekatan deskriptif itu ya apa adanya, data-data di lapangan pokoknya dipakai, masuk kan semuanya ya. Kemudian mencatat semua kosakata ya, ada kosakata umum, ada kolokwial, ada apa namanya itu, kolokasi misalnya, ada jargon, ada dialek, semua kosakata dimasukkan asal digunakan oleh masyarakat, benar-benar digunakan oleh masyarakat. Beda dengan terminografi guys. Terminografi pendekatannya subjek. Nah, tidak bisa semua kosakata. Subjeknya dulu apa dan kosakata apa yang ada di situ. Ya. Kemudian sangat tertarik kepada, kalau lexikografi tadi kan tertariknya dua, written, spoken. Kalau terminografi tertariknya kepada hanya written saja, teks-teks yang tertulis saja. Karena ini harus valid ya, harus spesifik dan seterusnya. Pendekatannya adalah preskriptif. Ya, kalau tadi deskriptif ya, yang lexikografi, sedangkan terminografi adalah preskriptif. Benar salah? Ini kalau misalnya ada ketemu kosakata didefinisikan gini ya, bisa jadi susah ini, buang. Oh ini nggak dipakai, ini dibuang. Ini kata-kata ini definisinya kurang begitu pas, buang. Tapi kalau lexikografi, ini kata meskipun yang lain pakai dalam konteks-konteks banyak bervariasi, asalkan itu memang benar-benar dipakai di situ, sudah dipakai saja. Tidak peduli apakah itu benar secara tata bahasa, salah secara tata bahasa, ya tetap aja nggak dimasukkan, meskipun di dalamnya tentu saja ada penjelasan. Terminografi nggak bisa seperti itu. Kalau oke, valid, masuk, nggak oke, buang. Oke. Kemudian mereka fokus kepada apa? Mencatat ya term-term yang berada di subjek field ya, yang khusus di situ. Atau domains and disciplines. Ya, bagian selanjutnya tentang perbedaan antara lexikografi dan terminografi. Nah, lexikografi itu semasiological approach. Ya, pendekatannya adalah makna. Pokoknya kata dipakai ada maknanya bervariasi, maknanya beda, masuk. Sedangkan terminografi onomasiological approach. Nah, bukan makna tetapi term. Termnya itu ada benda, unik apa enggak? Ini termnya itu khusus pada bidang itu apa enggak? Kalau termnya itu, oh ini term semua orang tahu misalnya, tidak spesialis di situ, ya udah dimasukkan, dilempar ke lexikografi ya. Emotional connotations could be attached to words resulting in a shift of meaning. Nah, sedangkan lexikografi di situ emotional connotation, konotasinya itu cenderung emosional ya. Jadi kadang-kadang juga dalam konteks-konteks tertentu ya, dalam percakapan maknanya juga bisa berubah. Misalnya gini, satu orang mengatakan ini, oh ternyata ini dipakai buat makian, ini dipakai buat enggak. Nah, harus di situ bisa dimasukkan ya di dalam lexikografi. Sedangkan yang terminografi enggak. Satu kosakata itu ya konteksnya untuk itu. Tidak bisa ke yang lain. Ya di situ. One concept equal one term. No emotional connotations to be attached to the terms. Ya, jadi itu. Termnya harus spesifik, tidak bisa maknanya berganti-ganti. Kalau sudah bicara misalnya appendix incisions misalnya, operasi usus buntu ya kayak begitu, nggak bisa operasi usus buntu itu aneh-aneh misalnya.
ya. Beda misalnya dengan kata localization, kata umum kan. Lokalisasi apa itu? Ternyata bisa jadi lokalisasi pelokalan wilayah. Lokalisasi itu bisa jadi mungkin ternyata di Jawa Timur sendiri misalnya ada tempat sentralisasi dari pelacuran. Nah, itu kan sudah konteksnya berbeda ya. Oke, selanjutnya adalah what is lexicology. Apa itu leksikologi? Nah, leksikologi ini punya hubungan dekat nih guys ya dengan leksikografi, karena pada dasarnya leksikografi kan ilmu yang pelajari tentang pendokumentasian dari kata. Lah, ilmu yang pelajari katanya apa? Nah, ini ada leksikologi. Kalau terminografi, ilmu yang pelajari tentang pendokumentasian term. Lah, ilmu tentang termnya apa? Terminologi ada. Oke, jadi saya bawa di sini ya beberapa definisi terkait dengan leksikologi dari M.A.K. Halliday. So, lexicology is study of content words, lexical items, ya studi tentang kata, ya item-item yang sifatnya leksikal, itu juga ya. Kemudian di situ ada disampaikan lexicology the study of words, studi tentang kata-kata, ya. The best source of information about lexicology is the dictionary of thesaurus itself. Oh, malah di sini. Sumber penting dari leksikologi itu adalah dictionary, kamus dan juga thesaurus. Nah, kamus-kamus yang ini loh guys ya, kamus-kamus yang agak lebih klasik. Jadi misalnya gini, sekarang kan ada seseorang belajar leksikologi, dia mempelajari kata. Nah, pertanyaannya adalah sumber dari itu dari mana? Tentu saja dia akan membuka kamus yang sudah ada. Ya. Nah, setelah kemudian dia membuka kamus itu, mempelajari itu, maka bisa jadi mungkin dia akan menambahkan kata itu. Ya, menambahkan kata-kata yang ada di dalam kamus itu supaya menjadi lebih baik kamus itu. Karena setiap masa kan kamus harus selalu ditambah, harus selalu diupdate ya. Nah, jika kalian melakukan itu, ya, ketika kalian belajar tentang kosakata yang ada di kamus, kalian menjadi leksikologis. Tapi ketika kalian sudah mulai menambahkan, memberanikan diri menambahkan kata, merevisi itu, kalian sudah menjadi leksikographers. Ya, di sini Oxford Advanced Learners Dictionary, ya, 8th edition, disebutkan di situ ya bahwa leksikologi adalah the study of the form, meaning, and behavior of words. Studi tentang bentuk, makna, dan behavior. Behavior itu apa ya? Kebiasaan atau sifat ya dari sebuah kata ya, atau bahkan mungkin kata, karena di sini words ya banyak. Kemudian Random House Kahneman Webster's College Dictionary, the study of the formation, meaning, and use of words. Studi terkait dengan formasi, pembentukan, meaning, makna, dan juga penggunaan dari kata. Itu Webster College Dictionary mendefinisikan seperti itu. Oke, now selanjutnya ada etymology of the word lexicology. Nah, etimologi dari kata leksikologi. Asal muasal dari kata leksikologi berasal dari apa ini? Two Greek morphemes, dua morfem bahasa Yunani ya. Yang pertama adalah leksis, kemudian yang kedua adalah logos, word or phrase. Untuk leksisnya tadi itu ya, logosnya itu maknanya learning, a department of knowledge. Kalau diterjemahkan secara letterlek di situ, the science of the word. Ya, ilmu yang pelajari tentang kata. Okay, now lexicology central terms. Leksikologi, term-term yang sifatnya sentral yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama adalah leksikologi, harus tahu itu. A branch of linguistics dealing with different properties of words and the vocabulary of a language. Cabang dari linguistik yang mempelajari tentang properti bahasa yang berbeda dari tiap kata. Dan juga kalian juga mempelajari tentang vocabulary dari vocab atau kosakata dari sebuah bahasa ya. Kemudian ada yang kedua adalah word. Kalian juga harus tahu word. Ya, belajar word tapi tidak tahu word. Berarti kan otomatis kalian harus tahu esensi dari word. Ya, di situ disebutkan the basic unit of a language resulting from the association of a particular meaning with a particular group of sounds capable of a particular grammatical employment. Ya. Dari word itu adalah basic unit of language,
ya, sebuah unit dasar dari bahasa di situ. Oke, yang di dalam terdapat sistem, baik itu sistem bunyi, sistem tulisan dan seterusnya. Yang kemudian jika kita campurkan kata dengan kata akan bangun unit yang lebih besar. Bisa jadi mungkin bahasa, bisa jadi mungkin klausa. Kalau tidak menjadi kalimat ya tentu saja akan jadi paragraf. Nanti akan menjadi besar, menjadi sebuah passage ya, atau teks dan apapun itu namanya ya. Oke, itu kata. Vocabulary, ada perbedaan antara vocabulary dengan word ya di situ. Kalau tadi word itu basic unit of grammar ya. Basic unit of language. Sedangkan vocabulary, the system formed by total sum of all the words that the language possesses. Sebuah sistem. Ya, sistem apa? Yang mengatur tentang banyak hal di situ ya. Properti dari kata-kata ya, pengaturan dari kata-kata, terus juga apapun itu ya, termasuk juga imbuhan dari kata-kata, itu semua merujuk kepada vocabulary. Parts of lexicology, bagian-bagian dari leksikologi. Secara umum leksikologi dibagi menjadi dua, general lexicology and special lexicology. Leksikologi general umum ya, leksikologi umum, dan special lexicology, leksikologi yang sifatnya spesial atau khusus. Leksikologi umum itu membahas semua bahasa, tapi yang dibahas adalah properti dari bahasa itu. Berarti kita bicara properti bahasa secara umum. Sedangkan leksikologi yang khusus itu membahas properti bahasa yang khusus. Contoh misalnya properti bahasa Inggris, properti bahasa Rusia. Oke. Modern lexicology aimed at giving systematic description of the word stock. Ya. Leksikologi modern sekarang ini cenderung untuk melakukan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan word stock ya, stok dari bahasa. Nah, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh mereka ya? Ya, mereka banyak sekali menginvestigasi, para leksikologis yang saya maksud ya, orang-orang yang bergerak dalam bidang leksikologi itu ya, the problem of word structure and word formation. Problematika dari struktur kata dan juga proses pembentukan kata. Kemudian kedua, semantic structure of words. Ya, struktur semantik dari kata itu mereka bahas. Kemudian the main principle underlying the classification of vocabulary units into various groupings. Mereka juga concern terhadap pengelompokan kata. Ya, kata itu kan pasti punya fitur-fitur yang berbeda. Nah, fitur-fitur tadi itu pastinya akan bisa menjadi dasar untuk mengelompokkan kata-kata tadi. Fitur yang sama yang dimiliki oleh kata ya udah menjadi kelompok yang berbeda. The laws governing the replenishment of the vocabulary with new vocabulary unit ya. Mereka juga mempelajari tentang hukum yang mengatur bagaimana satu kata itu digantikan dengan kata yang lain. Ya, itu yang sekarang ya, leksikologis yang sekarang kegiatannya seperti itu. Leksikologi modern ini mempelajari, nah sekarang ya leksikologi modern itu mempelajari 8 hal di situ. Yang pertama, semasiology, word structure, word formation, etymology of the English word stock, word groups, phraseology, variants of the English language, and lexicography. Semasiologi, ya, mereka belajar tentang makna, word structure, struktur dari kata, word formation, itu adalah proses pembentukan kata, etymology of word stock, ya, etimologi dari stok bahasa tadi itu. Kemudian word group, ya, grup dari kata, pengelompokan kata tentu saja, phraseology, ya, ilmu yang pelajari tentang bagaimana satu kata dengan kata lain itu kemudian membentuk satu satuan unit yang khusus atau khas seperti peribahasa dan seterusnya, termasuk juga jargon, terus idioms dan seterusnya ya. Variants of the language, variasi dari bahasa, dan yang terakhir adalah lexicography. Itu yang dikerjakan oleh leksikologis zaman sekarang. Oke, I think that's all. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian. Meskipun tidak terlalu lengkap, tapi saya yakin bisa membawa pencerahan bagi kalian. Sampai jumpa di materi selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.